Menjadi cerdas sepertinya adalah impian semua orang. Memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata, mempunyai daya tarik tersendiri dan dapat memudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah. Banyak yang berpikir bahwa kecerdasan yang tinggi adalah suatu talenta yang seseorang dapatkan dari saat mereka lahir. Tapi ternyata, kecerdasan seseorang dapat dilatih dan mengalami peningkatan dengan berbagai kebiasaan positif. Di video kali ini, channel Smart akan membahas 12 kebiasaan yang dapat membuatmu menjadi lebih cerdas. Pertama, membaca. Kegiatan membaca merupakan salah satu cara paling dasar untuk mengumpulkan informasi dan memfasilitasi aktivitas otak. Dengan membaca, kamu tidak hanya mendapat informasi baru dan menambah pengetahuanmu saja. Kamu juga akan menemukan kosakata baru yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Buku yang dapat kamu baca bukan hanya terbatas pada buku-buku ilmiah saja, namun kamu juga bisa membaca karya lain seperti sastra, sejarah, jurnal, artikel, atau karya cerita fiksi. Pada saat membaca, biasanya otak manusia juga ikut berperan memunculkan imajinasi mengenai kejadian, karakter, detail tempat, dan berbagai hal lainnya dalam buku. Kegiatan membaca ini dapat membuat otak manusia bergerak ke tempat yang baru. Kedua, menulis. Membaca dan menulis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika membaca dapat menambah kecerdasan, maka begitu juga dengan menulis. Menulis memiliki segudang manfaat. Dengan menulis, kita memacu kinerja otak untuk mengingat kembali hasil bacaan, dan juga memperkaya kosakata. Keterampilan menulis ini juga dapat melatih tata bahasa yang baik, dan penggunaan kalimat yang tepat. Selain memicu perkembangan kecerdasan, menulis juga dapat meredakan stres. Menulis akan sangat berguna bagi orang-orang yang kesulitan untuk mengungkapkan ekspresi di hadapan orang lain. Selain itu, menulis juga dapat memicu imajinasi, jadi tidak mengherankan ada banyak orang yang menulis hasil dari imajinasi mereka sendiri. Ketiga, belajar hal baru. Nasihat untuk mempelajari hal baru sepertinya sudah sangat sering kita dengar. Ternyata hal ini bukan hanya sekedar nasihat saja. Hal ini sangat berpengaruh jika kamu ingin menjadi seseorang yang cerdas. Mempelajari hal baru bukan hanya menambah jumlah kemampuan dan keahlianmu saja, namun hal ini juga memancing otak untuk terus berpikir yang membuat otak tersebut bekerja secara maksimal. Selama kamu terus mempelajari hal baru, kamu tidak perlu takut bersaing dengan orang lain, karena dengan kemampuan tersebut, kamu bisa lebih unggul daripada sebagian besar dari mereka. Jika tidak tahu harus memulai dari mana, cobalah untuk mempelajari sesuatu yang menarik bagimu seperti belajar bahasa baru, bermain instrumen musik, belajar fotografi dan lain sebagainya. Dengan bantuan teknologi yang ada pada saat ini, kamu dapat mempelajari hal baru dengan mudah. Jangan pernah merasa cukup dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini. Karena suatu saat nanti, bisa saja kemampuan tersebut dapat tergantikan oleh teknologi. Keempat, mengunjungi tempat baru. Jika kamu memiliki hobi traveling, ini adalah sebuah kabar baik bagimu. Selain dapat membuatmu lebih bahagia, mengunjungi tempat baru juga dapat membuat kecerdasanmu meningkat. Banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari ketika kita berada di sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Di sebuah tempat yang baru, kamu akan terekspos dengan banyak hal yang baru, seperti pemandangan baru yang dapat membuatmu terinspirasi, orang-orang baru yang memiliki cara pandang yang berbeda denganmu, budaya baru yang dapat memperluas wawasan dan kreativitasmu, serta bahasa baru yang dapat kamu pelajari dan kuasai untuk menambah kemampuanmu. Selain itu, sebuah riset membuktikan bahwa mereka yang sering traveling memiliki tingkat stimulasi mental yang lebih tinggi dibanding mereka yang jarang berpergian. Kamu tidak harus langsung menghabiskan banyak uang dan pergi ke luar negeri. Kamu dapat memulai kebiasaan ini dengan mencoba mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi di kotamu. Kelima, biasakan bertanya. Jika kamu tidak mengerti sesuatu, atau tidak yakin tentang sesuatu, bertanyalah. Banyak orang berpikir bahwa mengajukan pertanyaan hanya akan membuat mereka terlihat kurang berpengetahuan. Tentu saja hal itu tidaklah benar. Dengan bertanya, kamu dapat memperdalam pemahamanmu terhadap sesuatu. Memikirkan sebuah pertanyaan, kemudian mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, adalah salah satu cara belajar paling efektif. Bertanya juga dapat melatih otakmu untuk berpikir dengan lebih kritis dan tidak mudah terkena hoaks. Ketika kamu tidak dapat bertanya kepada seorang ahli, kamu dapat menggunakan mesin pencari di internet, atau membaca buku untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu.
Keenam, mengonsumsi makanan bernutrisi. Makanan yang kamu konsumsi tanpa kamu sadari berpengaruh terhadap kesehatan dan kinerja otakmu. Semakin seseorang mengonsumsi makanan bernutrisi, maka semakin cerdas pula lah orang tersebut. Tubuhmu membutuhkan nutrisi untuk menjaga kesehatan dan kinerja organ tubuh, termasuk otak. Mengonsumsi makanan yang bernutrisi dapat membantu mempertajam kinerja otak dan kemampuan berpikir. Otak akan bekerja lebih baik jika diberi berbagai nutrisi seperti vitamin, protein, kalsium, dan lain-lain. Namun perlu diingatkan, memakan makanan bernutrisi tanpa didukung oleh keinginan menjadi lebih baik juga akan percuma. Kamu tetap perlu banyak berlatih, membaca, dan mempelajari hal-hal baru. Selain itu, kamu juga perlu melakukan aktivitas fisik untuk memicu pertumbuhan sel. Ketujuh, rutin berolahraga. Olahraga bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Olahraga juga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Bahkan dengan berolahraga, kamu juga dapat membanjiri otakmu dengan BDNF, atau Brain Derived Neurotrophic Factor, yang merupakan suatu protein penting yang dapat mempertajam memori, konsentrasi, serta daya paham. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru, namun sudah sejak lama diketahui. Olahraga memang bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, yang akhirnya akan mengantarkan oksigen ke dalam otak, dan membuat otak bekerja lebih aktif. Semakin baik kinerja otak, maka semakin baik ia menerima informasi baru. Tentu saja kamu tidak harus pergi ke gym dan mulai mengangkat barbel seberat 100 kilo untuk mendapatkan manfaat ini. Kamu hanya perlu melakukan olahraga berintensitas sedang secara rutin seperti jogging, bersepeda, ataupun berenang. Kedelapan, bergaul dengan orang-orang cerdas lainnya. Banyak orang belum menyadari betapa pentingnya pergaulan dalam pembentukan karakter, pandangan, dan bahkan pikiran seseorang. Mereka yang bergaul dengan orang-orang sukses, cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses, dibanding dengan mereka yang bergaul dengan orang-orang yang malas. Hal ini juga berlaku pada perkembangan kecerdasanmu. Bergaul dengan orang-orang cerdas dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kecerdasanmu. Kamu dapat mempelajari hal-hal baru yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kamu juga dapat memperluas pengetahuanmu dan merubah pandanganmu terhadap sesuatu hanya dengan menghabiskan waktumu bersama orang-orang cerdas. Ini dikarenakan orang-orang yang cerdas cenderung memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Selain itu, orang-orang yang cerdas sangat asyik untuk diajak bicara dan berdiskusi. Kesembilan, menumbuhkan kreativitas. Orang cerdas seringkali dikaitkan dengan orang yang kreatif. Orang kreatif biasanya dapat berpikir lebih daripada orang biasa. Orang kreatif juga seringkali memunculkan ide, gagasan, atau membuat sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Lalu, bagaimana caranya menjadi orang kreatif tersebut? Sama seperti hal lainnya, menumbuhkan kreativitas merupakan salah satu kebiasaan yang harus sering dilatih. Kreativitas diketahui dapat menciptakan peluang baru untuk menemukan sebuah solusi baru, inspirasi, dan juga kepercayaan diri. Untuk menumbuhkan kreativitas, cara pertama yang harus dilakukan adalah dengan berhenti berpikir bahwa kamu bukan orang yang kreatif. Setiap orang memiliki tingkat kreativitasnya masing-masing. Jika kamu terus berpikir bahwa kamu bukan orang yang kreatif, maka alam bawah sadarmu juga tidak akan menumbuhkan ide baru seberapa keras kamu mencoba. Untuk menjadi orang yang kreatif, kamu harus menemukan sesuatu yang kamu sukai terlebih dahulu, entah itu menggambar, menulis, bermain alat musik, atau yang lainnya. Jika kalian sudah menemukannya, maka, secara perlahan, kalian dapat menumbuhkan ide-ide baru terhadap hal yang kalian sukai. Kesepuluh, berbagi ilmu kepada orang lain. Memahami sesuatu dengan mudah pastinya menjadi kepuasan tersendiri bagi seseorang. Namun sayangnya, ada beberapa orang yang dapat dengan mudah melupakan informasi yang sudah didapatkan. Jika kamu adalah orang tersebut, maka kamu harus bekerja lebih keras untuk mengingatnya kembali. Jika kamu adalah orang yang dapat memahami pelajaran atau informasi dengan mudah, cobalah untuk mengajarkan atau berbagi ilmu yang kamu miliki dengan orang lain. Dengan mengajarkan sebuah informasi, bukan hanya mereka yang diajar saja yang diuntungkan, tapi kamu sebagai pengajar juga diuntungkan, karena hal ini dapat memperkuat memori otak. Kesebelas, meditasi. Meditasi merupakan salah satu cara yang dilakukan orang-orang cerdas untuk menenangkan pikiran. Dengan bermeditasi, otak yang tadinya dipenuhi dengan beban pikiran dapat menjadi lebih fokus, sehingga lebih mudah dalam menyerap informasi baru.
Jika kamu mudah merasa stres, atau pikiranmu penuh dengan tekanan, cobalah untuk bermeditasi dengan duduk atau berbaring santai di tempat yang menurutmu cukup nyaman. Ke-12, membatasi penggunaan smartphone. Di zaman yang modern ini, handphone merupakan sebuah benda yang sudah tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita. Awalnya, handphone diciptakan untuk mempermudah komunikasi. Namun, seiring berkembangnya teknologi, handphone pun mulai disematkan dengan berbagai macam fitur lain yang membuatnya menjadi sebuah smartphone. Hal ini membuat smartphone menjadi sebuah alat elektronik serba bisa. Smartphone memang memiliki segudang fitur yang berguna. Namun di balik hal tersebut, penggunaan smartphone yang berlebihan juga memiliki efek negatif, seperti mengganggu pola tidur, memicu sakit mata, dan yang paling buruk adalah membuat kita menjadi kurang produktif, karena banyaknya distraksi, yang dapat membuat kita teralihkan dari pekerjaan kita. Bahkan hasil dalam sebuah riset membuktikan bahwa, penggunaan smartphone yang berlebihan dapat memberi dampak negatif pada kemampuan kognitif, kemampuan sosial, dan emosional kita. Ada baiknya kita mulai membatasi penggunaan smartphone dan mulai melakukan kegiatan lainnya yang lebih produktif. Dan itulah 12 kebiasaan yang dapat membuatmu menjadi lebih cerdas. Berikan like pada video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan bel notifikasi, jika kalian tertarik pada video-video seputar pengembangan diri. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.